Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mardius Nampela dengan NIM 250711010215. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang arti kewarganegaraan dengan tema harmoni hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, harmoni hak dan kewajiban sebagai warga negara itu adalah suatu keseimbangan yang berarti di negara ini kita menjalankan hak kita dan kewajiban. Hak itu kita dapat hidup harmoni, kita dapat hidup sejahtera di negara ini. Nah, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Seperti di Pancasila itu kita harus laksanakan, terutama di sila ketiga menurut kewarganegaraan. Karena apa? Sila ketiga itu membahas tentang bagaimana kita menjaga nama baik NKRI, bagaimana kita menjaga nama baik bangsa, tidak menjelek-jelekkan, tidak menjelek-jelekkan presiden, tidak menjelek-jelekkan negara ke orang luar atau sesama, tidak mendoktrin sesama untuk menjelek-jelekkan negara ini. Nah, harmoni hak dan kewajiban negara jika terwujud, ya terjadilah keadilan sosial. Keadilan sosial itu seperti apa? Apa yang sepantasnya kita dapat. Contoh, kita berbuat salah atau saya berbuat salah. Misal saya divonis penjara 5 tahun hanya sekedar mencuri makanan atau uang di tempat-tempat, tetapi tidak bank. Kalau sudah bank, berarti itu memang sepantasnya dipenjara atau divonis seadil-adilnya. Nah, jika saya hanya mencuri uang tersebut di tempat-tempat tertentu, mencuri, terus saya kedapatan, saya diadili di ruang pengadilan. Nah, saya mendapat hukuman, saya divonis 5 tahun penjara. Nah, pada suatu hari saya melihat koruptor, kita sebut koruptor karena koruptor ini banyak, tetapi ini hanya oknum-oknum saja. Tidak semua pemerintah atau ya yang namanya koruptor sudah pasti berbaur dengan pemerintahan. Nah, kita agak sedikit ke politik, ya, merambat ke politik karena hukum belajar politik, politik tidak belajar hukum, ya. Nah, koruptor, contoh dia mengkorupsi uang sebanyak 200 miliar. Nah, dan dipenjara hanya sekitar 5 tahun. Nah, kita balik lagi ke belakang, saya hanya mencuri sekitar 500.000. Nah, apakah itu adil? Yes, adil, tapi tidak ada keadilan di situ. Mencuri 500.000 dan mencuri 200, ya, koruptor itu termasuk pencuri, ya, pencuri uang rakyat atau uang pemerintah, kan. Nah, mencuri uang 200 miliar tadi, ya, sama-sama perlakuan yang tidak baik, sama-sama harus divonis. Cuman 200 miliar dan 500.000 itu berbanding jauh. Berarti kalau sudah seperti itu, ya, sepantasnya kita dapat keadilan di situ. Dia harus dapat sepantas-pantasnya, tidak hanya 5 tahun. Nah, disitulah mengapa keadilan sosial itu sangat berat di Indonesia, karena masih banyak oknum-oknum yang itu yang membuat
ketidakadilan bagi rakyat. Ada orang atau saya tadi mencuri hanya 500.000 di penjara 5 tahun, ada koruptor 200 miliar di penjara sekitar 5 tahun. Itu tidak ada keadilan di situ. Ya, mau dimanapun itu tidak ada rasa keadilan, tidak ada timbul keadilan. Cuman kalau itu dikatakan adil, yes, adil. Sama-sama di penjara atau divonis, sama-sama dihakimi, ya itu adil. Cuman keadilannya tidak ada. Nah, di tema tadi banyak pertanyaan-pertanyaan di benak saya. Apakah tantangan pemerintah atau negara ini soal perilaku masyarakatnya yang melanggar hak dan kewajiban tadi, apakah itu sudah ada sejak dulu atau tidak? Saya tadi sudah men-searching, ya itu sudah ada sejak dulu, sekitar tahun tahun 8, ya itu udah ada sejak lama. Nah, berarti dalam pikiran saya, apakah saya bisa mengatakan mengapa Indonesia tidak bisa semaju negara-negara maju lain? Saya tidak mengatakan negara ini tertinggal, bukan. Negara ini negara berkembang. 2045 Presiden menjanjikan atau pemerintah menjanjikan Indonesia akan menjadi negara maju 2045. Nah, mengapa Indonesia tidak bisa semaju sekarang seperti negara-negara lain seperti Jepang, Amerika, Rusia, China, Jerman, dan masih banyak lain? Mengapa? Karena banyak negara-negara maju itu tidak negara atau pemerintah tidak lagi mengurusi perilaku rakyatnya. Karena apa? Seperti Jepang. Saya pernah melihat di sosial media suatu tol di Jepang itu mesin atau ya yang seperti mesin ATM di tol itu, yang tabnya rusak sehingga palangnya dibuka selalu. Nah, di situ dikatakan tidak usah membayar. Nah, akan tetapi timbul tindakan-tindakan yang luar biasa pada yang dilakukan rakyatnya. Seperti apa? Memberikan atau mentransfer ke pemerintah yang membangun tol. Nah, itu suatu kemajuan SDM. Nah, berarti permintaannya tidak lagi mengurusi perilaku yang dibuat oleh rakyatnya. Karena SDM di Jepang itu memang harus diakui, Jepang